Channelnya Bang Koding. Nah, di video kita kali ini kita akan ngulas sedikit tentang kita bakalan ngulas sedikit tentang bagaimana cara kita nyari bug atau bagaimana cara kita ngebug hunting. Nah, kali ini kita akan mencoba di salah satu situs yaitu nokia.com. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan beberapa dari teknik ini, nah yang nantinya akan saya tunjukkan secara sederhana, dan ini mungkin bisa menjadi portofolio buat teman-teman sendiri. Nah, oke. Jadi nanti mungkin ada yang hire ya, bisa ngelihat dari portfolio yang teman bikin sendiri. Nah, ini bisa menjadi referensi bahwa teman-teman sudah melakukan beberapa hal atau banyak hal lah dari segi cyber security kayak gitu. Nah, sebelum kita melakukan bug hunting, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Seperti yang pertama, tentunya kita harus punya situs target yang harus kita cari tahu bugnya di mana. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melakukan searching directory maupun subdomain kayak gitu, itu sederhananya. Nah, lalu ketiga kita coba melakukan, setelah kita menemukan dari subdomain maupun directory yang kita rasa itu bisa menjadi celah, nah itu bisa kita lakukan eksekusi lebih jauh. Misalnya kita melakukan deteksi dengan Burp Suite kayak gitu. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menunjukkan hasil dari bug atau penemuan bug yang sudah pernah saya lakukan, salah satunya di nokia.com. Nah, kalau kita ngelihat dari saya liatin emailnya dulu ya, email bug reportnya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah bisa mendapatkan bug dari si situsnya gitu, nah nanti teman-teman bisa nge-report bug tersebut kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini. Hello, hi to Nokia, have found a little information disclosure on your system. Nah, jadi tipe-tipe bug itu kan ada banyak tuh. Ada yang information disclosure, artinya informasi ini memang mungkin tidak terlalu berbahaya mungkin ya, sifatnya informasi, tetapi ini bisa rentan dan mungkin bisa juga berakibat fatal juga sih, bisa juga sih berakibat fatal ketika informasi itu yang seharusnya tidak boleh kita perlihatkan, tetapi pada situasi ini si Nokia atau si situs yang memang teman-teman targetkan itu memberikan informasinya gitu. Jadi itu disebut sebagai information disclosure. Nah, memang ini adalah bug yang kecil nih kalau kita lihat. Tapi setidaknya ini bisa menjadi referensi kita buat belajar dan bisa menjadi portfolio buat kita. Nah, di sini saya menemukan bug, nggak bisa dibuka ya. Nah, yang saya temukan di sini adalah pada server subdomainnya si Nokia, or directory x.net.nokia.com. This person help attacker again greater understanding. Nah, jadi teman-teman bisa ngikutin pola seperti ini untuk melakukan bug reportnya. Jadi di sini adalah yang kelihatan adalah versi dari Microsoft IIS-nya gitu. Versi dari web servernya ya. Kemudian, nah di sini saya juga menyertakan screenshotnya. Oh, kelihatan ya. Udah lumayan lama ini soalnya. Nah, jadi screenshot ini, information disclosure ini saya dapatkan menggunakan Burp Suite. Jadi Burp Suite ini adalah aplikasi yang benar-benar sangat worth it lah buat para cyber security. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh di seri-seri berikutnya. Karena kemarin belum pernah belum ada waktu sih karena ada kesibukan sesuatu dan lain hal, lagi ada baby juga, jadi itu yang membuat konten-konten tentang hacking itu agak berkurang sekarang ya. Oke. Nah, setelah kita mengirim bug report, kemudian nanti si Nokia itu akan mengirim balasan nih di reporter. Nah, untuk email tujuan reportnya bisa ke security@alert@nokia.com. Thank you very much for this confirmation.
Nah, jadi kita sebagai apresiasinya akan diberikan Hall of Fame. Nah, pada pertengahan Januari informasinya kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah format kita untuk mengirim bug report ke Nokia lah, ataupun ke situs yang teman-teman temukan bugnya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi Hall of Fame ini adalah sejenis apa ya? Nah, jadi nama kita nanti akan dipampang tuh di situ di Nokia-nya kayak gitu, sebagai yang udah menemukan bugnya. Ya, setidaknya itu bisa menjadi nilai tawar buat kita kayak gitu. Bisa menunjang untuk portfolio kita. Oke, itu cara untuk melakukan bug reportingnya. Sekarang gimana nih cara kita melakukan scanningnya kayak gitu. Oke, sederhananya kayak gini ya. Nah, pastikan teman-teman sudah punya target. Itu yang pertama, teman-teman harus punya target. Nah, ketika teman-teman sudah punya target, nah karena di sini saya belum menginstal Kali Linux-nya karena habis di format kemarin, belum diinstal ulang lagi. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak tools nih. Salah satunya lah bisa menggunakan Virus Total. Bisa kalian akses di virustotal.com. Nah, kemudian kita coba pilih search ya. Di sini kita search, kemudian kita masukkan nama targetnya. Ini sederhananya, ini yang paling sederhana ya. Nah, kita juga dengan Virus Total ini juga kita bisa mengetahui bahwa sejauh mana situs tersebut aman dari virus kayak gitu. Nah, kalau ada centang-centang seperti ini, berarti ini sudah aman nih dari jenis-jenis virus, jenis-jenis serangan seperti ini kayak gitu. Kita coba buka di relation-nya. Nah, di relation ini, nah disinilah teman-teman bisa coba satu persatu untuk melakukan celah atau bug itulah. Nah, namanya kita nyari celah ya kita harus coba gitu. Nah, teman-teman bisa coba dari subdomain yang ini ya. Subdomain. Ada banyak sekali sih subdomainnya. Teman-teman tinggal cari aja satu persatu. Atau kalau teman-teman nggak mau repot misalnya, nah teman-teman bisa bikin satu script bash atau apalah, mungkin bahasa pemrograman yang teman-teman bisa tahu, entah itu bisa pakai Python atau pakai apa PHP mungkin kali ya, yang teman-teman bisa. Nah, nanti teman-teman bisa masukin ini dalam satu list. Nah, jadi nanti akan dilakukan pengulangan yang kira-kira domain mana yang masih aktif dan yang sudah nggak aktif, karena di antara domain ini ada juga ya yang nggak aktif. Memang subdomainnya ada tapi belum tentu domainnya aktif. Nah, setelah teman-teman menemukan nih domain yang aktif, barulah kemudian digunakan tools Dropsuite ini kayak gitu. Nah, cuma nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Jadi pantengin terus, kasih saran, kasih komentar gimana nih untuk kelanjutannya kayak gitu. Apa yang teman-teman inginkan bisa di request ya, bisa di request di kolom komentar. Jadi semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat mencoba.